undangan ya yang Tuhan Yesus kasihi. Siang hari ini kita bersyukur bersama untuk apa yang Tuhan buat dalam kehidupan kita masing-masing, terutama untuk keluarga hambanya di tempat ini dan juga keluarga hamba Tuhan Bapak Siagian bersama istri dan anak-anak. Bapak, ini bertepatan dengan hari ulang tahun hambamu Ibu Pendeta Shirley pada hari ini 25 Agustus, dan pada hari ini juga kami melihat bagaimana melalui hambamu berkat disalurkan sehingga rumah tempat doa yang dipersembahkan untuk Mama Baransano Padua. Terima kasih. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kiranya rumah ini Tuhan pagari dengan malaikat surgawi. Sesuai dengan janjimu bahwa orang benar, malaikat Tuhan berkeliling atau mengelilingi rumah atau tempat orang benar. Dan menerima kunci dari keluarga Siagian sebagai tanda bahwa bangunan yang didirikan atas izin Tuhan ini akan sepenuhnya menjadi milik dan dimanfaatkan oleh keluarga Padua Baransano. Pertama-tama mari kita puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas kasih dan karunia-Nya kita masih berkenan dan bisa berkumpul pada saat ini dengan sehat walafiat, sekalipun PPKM aturan pemerintah. Nah, pada saat ini saya ingin menyerahkan sebuah kunci rumah kepada Ibu terkasih, tapi sebelumnya saya mau ingin, tidak tahu juga memulai dari mana ya, kenapa bisa terjadi. Amin. Saya Amin. juga Amin. pada waktu itu Ibu ini datang ke rumah, saya pas lagi nonton, mungkin ada Ibu dengar cerita bahwa ada PGGP yang mau membagi-bagi rumah. Ternyata setelah dijelaskan bahwa itu bukan PGGP itu tidak berhak dia kalau umpamanya pun nanti sudah turun, tapi itu urusan masing-masing sinode. Saya nggak open pada saat itu. Saya nggak tahu lah, saya nggak sombong. Siapa yang sedang saya agak sombong kalau datang ke rumah, karena saya pikir itu bukan urusan saya. Itu kalau ke ibu urusan jadi ibu, kalau ke saya begitu. Nah, ketepatan waktu saya nonton film, cuman ibu itu saya lihat bermohonnya itu, mintanya itu, kebutuhannya sangat mendesak. Saya lihat, tapi saya tidak lihat ibu ini, cuma hanya dengan suara saja. Pada saat itu langsung saya bilang, setelah dijelaskan ibu bahwa dia tidak mempunyai hak nanti kalaupun itu terjadi, tapi saya langsung tiba-tiba bilang, ibu percaya saja rumah ini hak tahun ini kau terima. Langsung saya bilang tanpa ada basa-basi. Makanya istri saya itu agak jengkel, kenapa tidak komunikasi dengan saya, tapi tiba-tiba bisa menyatakan seperti itu. Jadi itulah saya langsung saya bilang pada saat itu, ibu percaya bahwa rumah itu terima tahun ini. Cuman ibu ini dalam perjalanan ibu ini desak lagi. Ibu desak, kapan sudah dimulai? Ya, tanpa tidak sebentar aja saya mulai dengan pernah saya cerita sama Pak John Damanik juga bahwa kenapa saya tidak memulainya itu karena saya mengingat bahwa di tanah Papua ini saya tidak mau langsung melangkahi daripada keluarga. Siapa tahu tidak banyak juga yang tidak terima seperti itu kan. Karena kan kita melangkahi daripada keluarga-keluarganya. Jadi makanya saya sempat 2 bulan ya Bu ya. Setelah ibu dari datang itu 2 bulan kemudian baru saya mulai action. Amin. Puji Tuhan hari ini sudah selesai dalam jangka 1,5 bulan saya kerjakan bisa selesai. Ya itulah yang mungkin Roh Kudus hari itu turun ya. Jadi saya juga berharap sama ibu apapun ini yang saya lakukan ini, ya ini bukan karena kemampuan dan kehendak saya, mungkin ada gerakan-gerakan dari Tuhan. Mungkin ibu suaranya ibu pada saat itu menggerakkan hati saya sehingga itu terjadi. Jadi demikianlah sampai bisa rumah ini ada pada saat ini yang akan saya serahkan. Terima kasih. Sebelum kami menyerahkan kepada Mama Padua Baransano, pada seluruh keluarga besar, kami percaya Pak Siagian sebenarnya tidak mau ada acara begini karena dia berprinsip tangan kanan lakukan, tangan kiri jangan tahu. Tapi saya bilang ini adalah ungkapan syukur kita. Jadi kita lakukan bukan untuk pamer, tapi kita setiap orang diberi kekuatan dan kemampuan
lalu kita lakukan dengan ucapan syukur. Saya katakan Allah ini seorang janda, dia punya cucu. Kemarin dia harus keluar nanti dari rumah yang ditempatinya bertahun-tahun di STT karena memang itu inventaris di STT, dan ketepatan bersyukur juga karena anak perempuan cucunya boleh tes kedokteran dan lulus di kedokteran selama. Jadi 2 paket yang dapat hari ini, dan saya dan suami tidak hanya menyerahkan rumah, kami juga berupaya mengisi sedikit yang ada di dalam. Kiranya menjadi berkat bagi semua. Terima kasih, kita sambut dengan aplaus. Tuhan memberkati selalu Ibu Mama Padua di tempat yang baru, dan selanjutnya saya serahkan Mama Padua. Saya mewakili keluarga baru saya dan anak mantu dari berkelanjutan sama itu saya. Kebetulan bapak mantu yang kakak ada di pihak, sehingga saya ditunjuk untuk mewakili keluarga dan juga keluarga baru di sini. Dan tidak ada kata yang lebih kecuali terima kasih untuk ibu dan keluarga. Tuhan, saya tidak lihat, saya lihat hari itu. Tuhan yang saya lihat. Terima kasih untuk Pak dan keluarga. Bisa lihat beban dari keluarga. Tidak ada apa-apa yang kami kasih. Hanya terima kasih kami untuk sharing. Kiranya Tuhan akan memberkati keluarga ini dan menjadi berkat dan terus memberikan pekabaran Injil dan begitu dahsyat kepada semua orang, sehingga jiwa-jiwa ini bisa diselamatkan. Terima kasih. Waktu saya kembalikan. Mari kita tepuk tangan buat Tuhan kita. Mazmur 90, Mazmur yang terkenal. Sebelum kita baca 2 ayat, nanti kita lihat 2 ayat yang saya percaya menjadi penguatan dalam 2 peristiwa penting hari ini, yaitu Mazmur 90 ayat 1, 2, dan ayat 12. Kepada Bapak Setia dan Ibu, ini tidak salah. Ibu Padua mendampingi suami melayani di distrik Pantai Kasuari selama lebih dari 17 tahun, hampir tadi saya mengingat 17 tahun. Amin. Dan distrik Pantai Kasuari adalah distrik terakhir dari Kabupaten Asmat yang berbatasan dengan Kabupaten Mapi. Dan biasanya distrik-distrik yang berbatasan itu kurang perhatian, sangat terbelakang. Saya ingat waktu saya datang ke tempat pelayanan waktu almarhum masih hidup, saya bawa bola voli 1 dengan bola kaki 1. Begitu sampai dan saya lepas bola kaki itu, semua kampung turun main bola kaki. Betul, Ibu masih ingat.
wasit pasti bingung karena biasa 11 orang saja, tapi ini hampir 100 orang main. Saya bilang sudah tidak apa-apa mereka main. Itu menjadi gambaran bahwa daerah itu sangat susah, sangat sulit. Dan Ibu Padua mendampingi suaminya melayani sebagai penginjil di sebuah jemaat, itu jemaat GPKI di Kampung Saman. Itu hampir sama dengan akhir Saman, kan? Saman. Kampung itu namanya Saman. Asmat Pantai. Dan melayani di situ dengan segala keterbatasan. Dan pada waktu izin ibu saya menyaksikan perjalanan itu, dan akhirnya bapak sakit dan sampai dibawa di Jayapura berobat dan meninggal. Hari itu waktu meninggal di Jayapura, waktu itu tidak ada GPKI, sehingga dimakamkan oleh Bapak Pendeta Marini yang sekarang ketua GBGP Papua. Dan saya sebagai penginjil waktu itu, saya datang dan hadir dalam pemakaman itu, dan saya duduk menangis. Saya bilang, untung dimakamkan di situ. Kalau di Asmat hari ini lautan manusia, karena ini hamba Tuhan bersama dengan istrinya mengabdi 17 tahun. Setelah itu ibu bergeser ke Manokwari dan ada di Manokwari sebagaimana kita semua tahu. Dan pada akhirnya Tuhan pimpin untuk bertemu dengan Bapak Siagia. Jadi Bapak, saya mau katakan itu Tuhan yang pimpin. Tuhan dengar doa hamba-Nya. Karena berdoa sehingga Tuhan pertemukan dengan cara yang ajaib. Tidak semua orang akan menempuh jalan yang penuh keajaiban ini, tapi itulah cara Tuhan. Sehingga hari ini apa yang diberikan ini, saya sebagai ketua sinode katakan ini tepat, tidak salah. Tidak salah, itu tepat sekali. Sebagai sebuah hadiah untuk menghapus air mata, bagaimana Ibu Padua mendampingi suami berada di tempat yang sulit, dan hari ini Tuhan memberikan tempat ini. Jadi terima kasih banyak. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Jadi kalau Alkitab bilang kalau satu orang bersaksi diragukan, tapi kalau lebih dari dua itu pasti. Puji Tuhan. Itu bagian yang pertama terkait dengan pengucapan syukur di rumah hari ini yang Tuhan berikan. Yang kedua, izin ini karena tadi ibu bilang saya ulang tahun. Aduh, ini tidak kasih tahu Teguh supaya cari ayat yang cocokkah. Tapi saya ingat di Mazmur ini ada ayat yang biasa kita kirim untuk ulang tahunnya, itu ayat 12 tadi. Izin saya kasih garis bawah beberapa kata ya. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, sehingga kami memperoleh hati yang bijaksana. Biasanya saya kutip ayat ini kasih kuat teman yang ulang tahun. Ajarlah menghitung hari-hari. Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, ayat sebelumnya ayat 10 itu Musa berkata begini, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Jadi rupanya memang usia rata-rata manusia itu 70. 80 itu sudah ini penderitaan katanya. Dan karena begitu singkatnya, maka ayat 12 Musa berdoa, ajarlah kami menghitung. Bapak Ibu, kata menghitung itu bukan hanya tambah. Kan hitung itu ada apa? Tambah, kurang, kali, bagi. Saya baca satu buku yang ditulis oleh hamba Tuhan, namanya Time is Money. Ini bahasa Inggris. Waktu adalah uang. Dia bilang kadang-kadang kita pandai hitung uang, tapi tidak pandai hitung hari. Yang lebih celakanya banyak orang hanya hitung tambah saja. Buktinya apa? Waktu menyanyi panjang umurnya, panjang itu kan tambah. Seharusnya kita menyanyi juga kurang umurnya, kurang. Ya. Saya ingat paman saya waktu ulang tahun ke 87, dia ulang tahun, kami menyanyi semangat, tapi dia duduk diam saja. Terus saya bilang, oh kenapa diam? Dia bilang, ini sudah dekat jadi. Kamu menyanyi panjang, tapi saya lihat ini jarak kayak itu. Batas itu dekat, ini betul juga, jadi dia sedih. Jadi memang hidup umur manusia itu ada tambah, karena usia bertambah. Tapi sebetulnya kalau patokannya adalah 70, maka berkurang. Ya. Makanya kalau perhatikan orang yang wasit yang
pimpin sepak bola itu dia pakai 2 jam. Satu untuk jam yang tambah, satu untuk stopwatch yang kurang. Sehingga waktunya 90 menit, pas dia kembali kunci dan dia katakan selesai. Kecuali ada injury time. Ini banyak di antara kita ada hamba untuk menebak sesampai tapi mungkin ini sekarang injury time. Ini kami punya hamba Tuhan hebat, Bapak Mayor, Pendeta Mayor almarhum. Beliau sudah pergi bulan Juli kemarin. Seringkali dia bercanda ya, semua kita kenal. Beliau bilang, aduh saya ini macam yang lain sih, lewat-lewat saya terus sampai. Kemarin dulu kami ingat lagi, kami bilang, aduh kenapa Bapak bicara begitu? Terus ada satu teman bilang, Bapak, tunggu hidup seperti buah kelapa itu, ada yang keluar tapi ada yang tua. Yang tua ini tidak semua jatuh, ada yang tersangkut di pelepah. Mungkin Bapak termasuk yang tersangkut di pelepah itu. Waktu beberapa waktu yang lalu sebelum beliau dipanggil Tuhan, dan memang kadang-kadang setelah itu baru kita ingat, ya hidup itu singkat sekali. Nah, hidup yang singkat ini, ajarlah kami menghitung. Artinya, hitung bertambah, tetapi juga sadar bahwa singkat berkurang, maka harus efektif gunakan itu sebaik-baiknya. Tapi juga ada hidup yang dikatakan dikali, artinya dilipat gandakan. Tapi juga ada hidup yang dibagikan. Dan saya tertarik dengan hari ini, di mana di ulang tahun yang ke-51 ini, ibu dengan bapak membagi umur ini untuk orang lain. Amin. Dan itu yang sangat penting. Dalam berbagai kesempatan saya katakan, kita harus menginvestasikan. Minta maaf, kata investasi itu sama dengan menabung. Menginvestasikan hidup kita ini untuk hal-hal yang bernilai kekal. Dan waktu kita investasikan, saya percaya itulah investasi yang dibuat oleh keluarga Siagian, ya, dengan Ibu Pendeta. Terima kasih karena ini dibagikan, sehingga ulang tahun ini tidak dilakukan di tempat yang ini, tetapi di tempat yang ini, dan ini sangat berkesan, sangat memotivasi kita sekalian. Dibagikan karena apa? Karena yang pertama, hidup yang dibagikan tidak akan pernah habis percuma. Pada waktu kita menghadiri pemakaman orang, maka yang selalu diingat bukan jabatan, bukan hak kepemilikan, walaupun itu penting, walaupun jabatan penting, pengalaman, kepandaian, tapi yang selalu diingat adalah perbuatan baik yang pernah dilakukan kepada orang lain. Saya pernah menghadiri satu pemakaman di Jayapura, kepala dinas kepegawaian. Mungkin banyak di antara saudara yang kenal. Ketika karyawannya atau staf maju menyanyikan sebuah lagu, mereka tidak selesaikan lagu itu. Mereka menangis, sampai benar-benar menangis. Terus saya cari tahu kenapa sampai staf di kantor itu menangis. Lalu mereka cerita bahwa waktu Bapak menjadi kepala dinas, diusahakan kami tempat rumah untuk semua masing-masing. Itu yang kami merasa bahwa dia memberi hidupnya bagi kami. Dan saya aminkan itu, benar. Saya kira kita semua aminkan bahwa kalau kita hidup untuk diri sendiri, mungkin hanya orang, oh iya pernah dia hidup di sini. Tapi waktu kita membagikan hidup kita, maka orang, walaupun kita sudah tiada, tetapi hal itu akan terus menjadi motivasi bagi mereka. Itulah hidup yang dibagikan. Itulah hidup yang dilipat gandakan. Waktu kita datang memberi waktu kita bagi orang lain, sebenarnya kita membagikan hidup kita. 70 tahun itu kalau dikalikan dengan 3, termasuk hari ini, tapi sebentar itu sudah kurang. Matahari terbenam sudah kurang. Jadi mari pada kesempatan ini, lewat peristiwa ini, kita bersyukur kepada Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua, kita belajar sesuatu yang menginspirasi, memotivasi, mendorong kita untuk terus berbuat baik bagi sesama kita. Amin. Karena hidup ini singkat. 70 itu bagi 2 itu 35. Dan ayat-ayat sebelumnya dikatakan hidup itu seperti bunga yang sebentar. Pada pagi hari dia mereka, tapi pada waktu sore hari dia layu. Kenapa Mazmur Musa tidak pakai ajarlah kami menghitung minggu-minggu kami, ajarlah kami menghitung bulan-bulan kami, ajarlah kami menghitung tahun-tahun kami. Tapi kenapa pakai hari? Karena pada masa itu sebelum ada arloji, sebelum ada kalender, satu-satunya pengukur waktu adalah matahari.
Jadi begitu matahari terbit, semua makhluk bergerak, dan begitu terbenam, semua kembali. Jadi ibaratnya kita ini satu hari saja, umur kita 70 tahun itu sama dengan satu hari. Jadi kalau yang umur 35 tahun lebih, itu jam 12. Coba lihat kiri kanan dulu, tanya, kan jam 35. Kalau sudah 50, itu jam berapa? Jam 3 apa? Jam 3. Kemarin kami cerita, ada yang bilang, kalau Bapak Mayor almarhum, kemarin dia itu jam 7 malam. Karena sudah lewat 82 kan? 89. Ya. Tapi standarnya itu, kalau 70 tahun berarti jam 6 pagi dan jam 6. Jadi yang masih di bawah jam 12, manfaatkan waktu dengan baik. Bagi yang kita yang di atas kepala 5 itu sudah jam 3 ke jam 4 sore. Jadi marilah kita bersyukur kalau Tuhan beri waktu, kita bagikan bagi orang lain. Demikian firman Tuhan yang saya bagikan bagi kita. Kiranya Tuhan memberkati. Lagi terima kasih banyak untuk keluarga sekian atas sukacita yang dibagi hari ini lewat ulang tahun, di mana ada sebuah kado dari Tuhan lewat keluarga ini bagi kami. Jadi sekali lagi atas nama Gereja Persekutuan Kristen Ortodoks Indonesia, saya selaku Ketua Sinode, saya menyampaikan terima kasih yang tak terhingga, karena seharusnya lah saya memperhatikan rumah bagi hamba-hamba Tuhan, tetapi saya tidak sanggup melakukannya. Tapi Tuhan sanggup melalui tangan yang tidak. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati. Manifestasikan sedikit daripada berkat mereka untuk membantu seorang ibu janda hamba Tuhan. 17 tahun melayani di daerah terpencil. Itu pasti penuh dengan banyak suka duka. Tapi kalau Tuhan hiburkan ibu ini untuk mendapat sebuah rumah yang sangat bagus, itu karena karya Tuhan yang hebat lewat keluarga Siagian. Untuk itu Tuhan yang ada di sorga, yang punya ibu janda hamba Tuhan ini, Dia akan melimpahkan berkat bagi keluarga Siagian, suami istri, perusahaan mereka, hidup mereka, pelayanan mereka. Dan banyak orang juga akan merasakan tangan kasih mereka. Terima kasih Tuhan. Hari ini juga Ibu Ketua Umum PGGP Papua Barat, ada kekasih Pendeta Serli Parinusa. Dia genap berusia 51 tahun. Kami percaya kekuatan, kesehatan, urapan, hikmat Tuhan sudah limpahkan kepada dia. Dan dia akan sehat untuk terus berdiri menyampaikan kabar keselamatan, supaya banyak orang dimenangkan untuk mewarisi hidup yang kekal di surga. Firman-Mu sudah menguatkan kami tadi. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Sukan. Kami pulang dari tempat ini membawa berkat, yaitu firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat usia-usia yang Kau berikan kepada kami. Kami harus pintar hitung, tambah, kurang kali bagi. Terima kasih Tuhan. Tuhan ingatkan kami lewat firman ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, buat kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengakhiri ibadah pengucapan syukur siang hari ini. Kita semua yang percaya katakan amin. Masuk dalam acara kedua untuk merayakan ulang tahun, mungkin hanya 10 menit saja. Saya ingat dulu saya masih sekolah teologi, teman saya suka baca garis tangan. Dia suka baca garis tangan, terus kemudian dia disuruh meramal teman-teman yang lain. Salah satu teman kami diramal, dia bilang, aduh, kok umur nih tinggal 2 putaran SDSB. Ini SDSB waktu itu judi-judi namanya SDSB. Lalu saya bilang, gini, kalau gitu kau lagi lihat sapunya dulu. Dan dia lihat saya, dia bilang, kamu luar biasa, nanti jadi hamba Tuhan hebat, punya anak, menikah, tapi usia 40 tahun saja. Dan kemudian 2 minggu kemudian teman yang diramal itu meninggal karena bunuh diri, minum klorofin 40 sama 7 up waktu itu, dan tidak bisa tertolong dan meninggal. Dan sepanjang umur itu
Saya tinggal ingat semakin dekat 40 tahun. Dan 40 tahun saya sudah lewati, hari ini 51 tahun. Berarti kita tidak hidup bukan kata manusia, tapi kita hidup kata Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Saya bersyukur untuk suami yang baik. Untuk Tuhan beri kesempatan melahirkan anak-anak. Tetapi yang terutama Tuhan berikan keistimewaan untuk melayani di atas tanah Papua. Karena saya percaya kalau Tuhan utus saya ke sini bersama dengan orang-orang tua kami yang sudah pernah lewati di atas negeri ini, negeri yang penuh susu dan madu. Dan saya percaya kita tidak datang untuk mencari kekayaan, kehebatan dan pencapaian. Tapi kalau Tuhan beri kesempatan melayani di atas tanah Papua, saya mau menggenapi apa yang dikatakan oleh Ishak Semol Kede. Apabila engkau melayani dengan dengar-dengaran dan sungguh-sungguh takut Tuhan, maka engkau akan berjalan dari tanda heran yang satu ke tanda heran yang lain. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Tiup lilin, kita hitung 1, 2, 3 sama-sama. 1, 2, 3. Kita angkat sama-sama. Saya akan kasih ke Mama, lalu kita semua makan sama-sama. 1, 2, 3. Yang lain telan ludah. Oke. Tuhan berkati. Baik, terima kasih Pak Andre. Kita akan menyampaikan maksud kedatangan kita, akan disampaikan oleh Bapak Guru Depadua. Kemudian yang berikut kita akan menyerahkan piring dengan gelar. Gelar ini ada 2. Nanti mungkin yang satu kita akan serahkan untuk kepada Ibu, itu dari Mama kepada Ibu. Kemudian yang satu dari Pak Padua kepada Pak Syakian. Untuk penjelasan lebih lanjut dari acara ini, saya serahkan untuk Bapak Padua dan Bapak jelaskan. Silakan Pak. Dan terima kasih kepada Tuhan untuk hidup ini dan kita waktu ini untuk kita boleh bersama-sama pada saat ini. Kami sampaikan terima kasih dan hormat kami kepada keluarga sekalian bersama keluarga Bapak kasih untuk hadir kita bersama pada saat ini. Sebelumnya saya mohon maaf atas nama keluarga Terpadua, saudara kasih kami yang ada bersama kami pada sore hari ini. Kami tidak malas sesuatu yang berharga, berarti untuk memberikan di sore hari ini kepada keluarga hamba Tuhan pada sore hari ini. Hanya kehadiran kami di sini rasa syukur dan hormat pada Tuhan dan hamba Tuhan yang telah sudi membangun salah satu rumah untuk adik kasih kami yang tepat pada tanggal 25 Agustus bersamaan dengan hari ulang tahun Ibu Pendeta kami rasa jadi dan bersyukur dan berterima kasih pada Tuhan yang punya hidup ini dan berikan anugerah berkat atas keluarga Ibu Pendeta yang berikan
kami dekat dan sangat luar biasa. Belum terjadi bagi kami keluarga. Kami telah ikuti acara peresmian berkenan bersama dengan acara ulang tahun di Biak. Kami tiba pada kemarin dan saat ini kami ada di sini. Mungkin itu saja perlu dapat kami sampaikan. Dan sekali lagi terima kasih atas semua apa yang Tuhan berikan. Kiranya Tuhan memberkati keluarga, Tuhan, dan dapat Tuhan semua ini bagi berkat bagi sesama umatmu. Ya, terima kasih dan Tuhan memberkati keluarga juga bagi semua para saudara. Kami kembalikan. Beliau adalah saudara kandung dari Utang Tarut. Jadi saudara kandung dari Utang Tarut. Mereka bersaudara kandung. Satu bapak datang dari Biak dengan ibu, dengan mama ada. Terus dengan anak-anak ada satu yang berdiri sana. Terus tambah dengan cucu. Terus kemudian kami yang lain keluarga yang ada di Manokwari. Jadi ketika ada acara, kalau ada acara dari Mama Padua harus buang suara ke Mama Serli dengan Bapak Siagian, terutama dalam hal beribadah. Ini paling penting. Saya garis bawahi, terutama dalam hal beribadah. Perlu disampaikan kepada pemberitaan firman, sehingga iman ini terus bertumbuh untuk kita terus bersekutu, memuji dan memuliakan Tuhan. Kemudian Mama Serli juga kalau ada acara, tolong sampaikan kepada Mama, keluarga Padua mungkin ada 1-2 rupiah kah, atau ada 1-2 barang bisa mereka taruh bakar untuk bantu Mama Serli. Saya kira itu cukup penjelasannya. Dan Bapak dalam keluarga besar Padua, untuk selanjutnya kami tetap saling mengucapkan perhubungan dalam piring lagi, piring. Mari kita beri aplaus. Kemudian yang berikut dari Tanta pada Ibu Pendeta. Ibu tetap duduk saja. Ibu duduk saja. Duduk. Satu kalau pegang dari tanggal mana? Yang piring lagi. Oke, yang terakhir. Sabar, tahan mak. Ya, mari kita beri aplaus. Terima kasih. Oh, yang terakhir untuk Opa. Mari silakan untuk Opa. Mari silakan untuk Opa. Ya, ini Opa adalah ibu ayah kandung daripada Ibu Pendeta Serli. Oke. Berarti hari ini genaplah sudah ikatan keluarga besar Padua Baransano dengan keluarga besar Siagian. Paruta. Terima kasih Mbak Padua dari Biak. Terima kasih. Pertama-tama saya
menyampaikan rasa terima kasih kepada keluarga Padua, di mana keluarga Padua pada kesempatan ini datang ke rumah saya tempat kediaman, dan saya tidak menyangka juga ini akan ada peristiwa ini. Memang itu berkaitan dengan apa yang kami lakukan kemarin. Ya, mungkin saya juga tidak menduga bahwa akan ini, karena saya tulus memberikan dan tidak mengharapkan suatu apapun. Tetapi biarlah oleh karena peristiwa rumah yang kita berikan itu menjadi satu kekuatan bagi kita bahwa Tuhan tetap senantiasa di hidup kita untuk menjalani depan. Ya, saya juga tidak banyak berkata. Itu apa yang saya berikan adalah sebuah pemberian, dan biarlah dengan keberadaannya oleh keluarga untuk menempatinya dengan penuh sukacita dan damai. Bapak Ibu Shalom. Ya, yang saya hormati dan kasih Bapak Dominus, Mama yang boleh datang, selamat datang di Manokwari Kota Injil bersama dengan anak dan cucu. Kami sangat merasa berharga karena kehadiran Bapak Guru Padua, Mama dan anak-anak merupakan tanda kasih yang luar biasa buat kami. Yang saya kasih juga Pak Menjurui, terima kasih Bapak boleh hadir, Mama Ruth, dan yang terkasih Ibu Pendeta Sundoi, rekan sekerja di ladang kebun anggur Tuhan, yang ternyata adalah juga keluarga dengan Mama Ruth. Dan hari ini dalam ikatan ini berarti kita sudah menjadi satu bagian keluarga bersama-sama melayani Tuhan di tanah Papua ini. Kami menyampaikan banyak terima kasih untuk ikatan keluarga yang dibangun hari ini. Kami percaya bahwa apa yang sudah disampaikan oleh Pak Siagian tadi, apa yang kami lakukan sama sekali tidak mengharapkan balas dari keluarga Padua. Tapi saya katakan buat beliau, kita sebagai orang adat, kita anak adat. Bapak Siagian juga kalau orang Batak itu punya adat, pasti memahami dengan cara orang Biak memahami dan memaknai sesuatu itu pasti dengan tanda adat. Karena itu kita terima, kita hormati sebagai bagian dari anak adat. Dan hari ini saya bersama dengan Pak Siagian dan orang tua saya, anak-anak, kami menyambut keluarga Padua dengan sukacita. Biarlah kasih sayang Tuhan mengikat kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati. Shalom. Kita akan berdoa, bersyukur atas berkat kasih karunia Tuhan yang boleh Tuhan berikan bagi kita semua, sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada, dan pertolongan Tuhan yang datang kepada orang tua kami, Mama Ruth Padua Baransano, melalui hambanya yaitu Ibu Pendeta senior saya, Ibu Pendeta Serli Parinusa Siagian. Untuk itu mensyukuri semuanya, saya mengajak kita sebelum berdoa kita bernyanyi dalam nyanyian Mazmur nomor 105, ucap syukur dan puji hua. Kita menyanyi sebelum kita berdoa. Ucap syukur dan puji hua dengan sembahyang dan berdoa, dan muliakan namanya, masyurkan perbuatannya, segala bangsa mendengar mujizat Allah yang besar. Sungguh Tuhan, kami tahu dan kami percaya semua ini adalah berkat pertolongan, kasih dan karunia dari Tuhan yang Tuhan wujudkan melalui hamba-Mu. Kami ada di sini merupakan ungkapan syukur kepada Tuhan yang kami nyatakan dalam hormat kami kepada keluarga hamba-Mu, Ibu Pendeta Serli Parinusa Siagian. Apa yang terjadi baru saja terjadi hari ini.
Ini semua adalah ikatan persekutuan kasih persaudaraan antara kami. Karena kasih Tuhan dapat mempersatukan semua suku bangsa. Dan kami pun mengalaminya di sore hari ini. Syukur kepadamu ya Tuhan. Hamba minta Bapa, berkatilah hambamu. Segala berkat Tuhan, Tuhan siapkan. Kami tidak dapat membalasnya. Apa yang kami berikan saat ini merupakan rasa hormat kami. Tetapi Tuhan yang punya hidup, biarlah kiranya menyertai, memberkati hambamu, Ibu Pendeta Shirley bersama dengan suami, anak-anak dan opa terkasih, serta seisi rumah ini. Jagalah nyawa hambamu bersama dengan keluarga dan seisi rumah ini, siang dan malam. Utuslah malaikat surgawi yang Tuhan tugaskan, seperti Tuhan memerintahkan 7 malaikat untuk menjaga ke-7 jemaat di Asia Kecil. Malaikat itu juga Tuhan utus untuk menjaga nyawa kehidupan hamba-Mu. Berilah selamat menjadi bagian dalam perjalanan hidup mereka. Jauhkan mereka dari berbagai hal, dari wabah penyakit virus corona, penyakit bawaan lainnya, kecelakaan, bencana alam, bahkan maut sekalipun. Kasih dan karunia Tuhan menyertai dan memberkati keluarga hamba-Mu, Ibu Pendeta Parinusa Siagian, beserta seisi rumah ini. Pelayanan hamba-Mu, pekerjaan dari suami terkasih Tuhan berkati, kedua anak dalam pendidikan dan masa depannya Tuhan siapkan. Dan begitu juga dengan sekalian kami yang hadir saat ini, keluarga besar Padua, keluarga besar Baransano, kami yang hadir saat ini, Tuhan kiranya memberkati sekalian kami. Akhirnya Bapa, berkat yang Tuhan beri bagi hamba-Mu akan dibagikan kepada kami lewat makanan dan minuman. Tangan kasih Tuhan yang penuh berkat dan kudus itu, Tuhan kiranya memberkati makan dan minum kami, memberkati lumbung-lumbung mata pencaharian dari hamba-Mu. Kembalikanlah berkat-Mu sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, dan biarlah doa syukur kami saat ini terjadi sesuai kedaulatan Tuhan sendiri, bukanlah terjadi menurut kehendak kami. Amin.